Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Amma ba'd. Yang sangat-sangat kami muliakan, kami banggakan, kami taati, kami ta'zimi, khususnya Syarif Abbas Bilyasi, Ketua PWI LS Indonesia ini, yang pusatnya ya di Kabupaten Cirebon yang mulia ini. Luar biasa, beliau kita doakan bersama semoga sehat dan panjang umurnya. Amin Allahumma. Beliau sangat capek kemana-mana untuk dakwah, untuk membela ummah, membela agama bangsa dan negara. Yang kami muliakan beliau Bapak Raden Irjen Ahmad Nur Wahid dari pihak pemerintah yang menyempatkan diri rawuh hadir di hadapan kita, Pak Kuwu, Pak Camat, semuanya aparat, baik dari kalangan ulama ataupun umarok yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati, kami ta'zimi, semuanya yang hadir, yang ada di dalam masjid, di pinggir jalan, di depan podium, di mana-mana semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang tak terhingga kepada panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Karena kesetiaan panjenengan, pengorbanan waktu dan tenaga panjenengan menghadiri acara malam hari ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita malam hari ini tidak terlalu panjang dan lebar ya, karena jadwal saya jam 1 harus sudah kembali ke Surabaya. Beliau Syarif Abbas Bilyasi sudah pesan ke saya agar jangan sampai lewat 12:30. Jam berapa Pak? Jam 12 nggih, pas. Setengah jam Pak Bu nggih. Bu, ngantuk? Mboten? Kalau saya ngisi pengajian di lain kanci, sini itu biasanya jam 11 wis do ngantuk mulih. Jenengan setia, subhanallah, luar biasa. Biasanya di sini kata Pak Kuwu itu sampai jam 1 kadang-kadang nggih. Luar biasa. Ini termasuk karomah napa? Nama Masjid Jami Al-Karomah ini saya melihat. Ini yang namanya keramat, bukan keramas. Bahasa Arabnya karo, bukan hurufah ya. Ini yang namanya kemuliaan yang Allah berikan untuk panjenengan semua. Seneng ngaji, seneng karo kiai, seneng golei ilmu-ilmu sing hakiki kados panjenengan sedaya ini. Subhanallah. Terus karomah sesuai dengan nama masjid panjenengan. Tetapi, tetapi ini lagi. Tadi saya mendengar habis adzan sholat isya, pujian ini kok masih sholawat busro ya? Pengumuman, jujur, saya ini diganti. Ayo diiringi sholawat tibil kulub 1 siap. Sholawat tibil kulub eling-eling pengumuman. Ora usah nggo sholawat busra. Mulai ditakoki sing ngomong sapa? Lambene Kiai Nur Ihya Surabaya. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salawati bil qulub wa malah sholatan tubasiruna.
Waduh iki. Tibil kulub apal po nggih? Iki apal sing mburi kok malah ra apal iki kita. Ayo jangan memalukan pelatih. Di sini Pak Raden Jenderal Nur Wahid. 1 2 3 ulang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha afiyati abadan ya shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sip, pengumuman eling-eling. Ujian, mari sholat isya, mari sholat maghrib, mari andan sholat isya, mari sholat, terus pokoknya maktubah 5 waktu lah. Usahakan kalau memang pakai sholawat busro, gantilah sholawat tibil kulub ai. Alasannya nopo? Para jamaah sedaya, karena sholawat busro itu asbabul wurudnya itu gak jelas. Tahun 2015, kadang-kadang yang 2016. Terus ada perbandingan yang tidak jelas pula. Apa? Barang siapa membaca sholawat busro 41 kali habis sholat subuh, maka khasiatnya sama seperti membaca surat Yasin 41 kali dalam hal mengkabulkan hajat. Pas nggak mboten? Mboten pas niku. Membandingkan sholawat busro yang katanya itu langsung redaksinya dari Kanjeng Nabi kita. Yang nuntun itu langsung Kanjeng Nabi itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biya wa ahlana wa auladana wa wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina. Mosok ana santri putra putri takok beliau Syarif Abbas Biliasi, Kanjeng Nabi udurung ngono bahasa santri putra putri ora ono. Kalau semua nanti bisa membuat sholawat, saya juga bisa. Saya bermimpi 3 kali Jumat pas Kanjeng Nabi menemui saya mengijazai 5 baris sholawat nur ihyaiyah, tak ijazahkan panjenengan semua demi Allah. Lah itu terserah saya. Lah nanti semua orang bisa. Oleh sebab itu biasakan kembalikan ke tibil kulub sholawatnya. Sholawat busro jangan, karena ini nanti berbahaya. Berbahayanya di mana? Bukan karena sholawatnya, karena isi dan asbabul wurudnya. Dan perbandingan sholawat busro ini dengan membaca surat Yasin ping 41. Dudu Yasin kalau ya 83 ayat deh. Pengumuman para jamaah ini nggak bisa dikatakan seperti itu, perbandingannya nggak bisa, nggak seimbang. Wong Quran dibandingkan sholawat busro, ya ora ana apa-apane. Oleh sebab itu kembali ke settingan awal, setelan awal. Setuju nggih? Nek ana sing pujian selawat busro elingno. Nggih. Oh, saya memaksa ya. Oh, namanya dakwah itu kan ya sedikit memaksa lah. Itu. Lah kalau nggak maksa nanti ya nggak ada yang mau melakukannya kan gitu. Semuanya saya keliling kemana-mana. Mohon maaf. Bukan salah sholawatnya, tapi salah asbabul wurudnya, ya, dan salah membandingkannya, dan tidak jelas perawinya. Dari anaknya Habib ini siapa aslinya? Lah ini kita harus kritis, ya, harus kritis. Walaupun pada peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo juga digemakan sholawat busro ini. Akhirnya saya harus mendelet ulang histori atau memori para jamaah sekalian. Dan ada yang kadang-kadang ngece saya.
Ada musola dekat rumah saya itu ya gitu, masih mukibin. Yo maca salat busra biar aku ngeluh. Biar aku gak seneng gitu. Tapi tetap saya toleran. Perbedaan itu seperti yang beliau katakan Bapak Jenderal Nur Wahid tadi, kita harus tasamuh, tawazun ya, toleran. Kita harus bisa menghargai perbedaan. Kebinekaan, tidak semua harus sama. Jadi misalkan nanti kok ada yang masih maksa membaca sholawat busro, ya nggak apa-apa. Setuju ya? Setuju. Tapi kalau bisa hindari saja, karena masih banyak sholawat-sholawat lainnya dan asli nadanya itu pasnya tibil kulub, lebih duluan tibil kulub daripada busro ini. Para hadirin dan hadirat semua yang berbahagia, kembali kepada karomah. Napa Bapak Ibu? Karo artinya apa tadi? Kemuliaan. Siapa di sini yang memiliki karomah? Ibu-ibu ini. Di Indonesia ini yang memiliki lagu yang berjudul Keramat itu satu. Siapa? Abah Haji Rhoma Irama. Leres Pak Jenderal Nur Wahid nggih? Judul lagu Abah Haji Rhoma Irama, Keramat. Hai manusia, kaget tidak ya? Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia kecuali hanya doa ibumu jua. Iku jenenge golek keramat ora usah mara, bukan lautan, ya bukan gunung, ya bukan dukun, tapi ibumu. Setuju? Ibumu itu lho, mumpung saya gesang masih hidup. Al jannatu tahta aqdamil ummahat itu bukan hadis, tetapi kalimahnya menyerupai hadis. Bil maknanya menyerupai hadis. Berbaktilah kepada ibu. Bukan lautan, laut kidul, laut selatan. Bukan gunung kawi untuk kita mintai, ya. Bukan dukun tempat kita menghibah, tetapi kepada ibu itulah yang namanya karomah. Luar biasa, sesuai dengan nama Masjid Jami Al Karomah Kanci Astana Rajapura, Astana Japura Cirebon ini. Demikian ngeten nggih? Setuju nggih? Ibumu. Sebelum ziarah Wali Songo, ibumu. Sebelum jihad fisabilillah, ibumu. Sebelum mencintai kekasihmu, ibumu dulu. Mumpung ibumu itulah pangeran sing katon. Nek wis ganti ibu, kalian akan menyesal nanti berbakti kepada siapa. Karena ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi sahwatil walidain. Oleh sebab itu penting karomah. Jadi yang hanya karomah itu sama dengan lagunya Abah Haji Rhoma Irama, keramat. Keramat di dunia dan menghantarkan kita mendapatkan kemuliaan di akhirat. Para hadirin dan hadirat semua, tadi saya berbicara dengan beliau Syarif Abbas Bilyasi tentang ya haul keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Beliau itu memiliki dan mendahulukan prinsip khauf nggih, ya nggih, khauf. Tapi kalau Syekh Abil Hasan Asyadzili itu syukur, ya nggih, syukur. Syukur itu termasuk bagian daripada tasawuf kelas tinggi dan pengembangannya itu bisa kemana-mana, termasuk diantaranya adalah tersenyum. Kamakola Abah Haji Rhoma Irama, senyum tersenyumlah kalau kau berjumpa. Apa itu? Ayo bareng satu nyanyi, 1, 2, 3. Senyum tersenyumlah kalau kau berjumpa dengan sesama. Jangan kau abaikan. Terus? Jangan kau abaikan terus? Hah? Yes, pokok sedekah itu loh.
tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekatun. Dadi Abadi Roma Irama ngarang lagu iki ora ngawur. Ya ana hadise. Jangan kau abaikan sedekah yang kecil, walaupun cuma senyuman belaka. Terus dewi ibu nanti, bapak-bapak, senyumlah, bersyukur, ya. Hanya dengan senyum itu sedekah itu tadi. Okay? Karena senyummu di hadapan saudaramu itu menjadi sedekah bagimu. Ini penting. Ini termasuk bagian daripada tasawuf ala Syekh Abil Hasan Asyadili yang mendahulukan prinsip syukur. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mendahulukan prinsip khauf, dan ada sebagian sufi lainnya yang mendahulukan prinsip roja atau harapan. Tidak akan pernah putus harapan dari karunia Allah Ta'ala. Jadi semua memiliki kelebihan, termasuk apa? Yai Abbas Buntut ya, punya kelebihan tersendiri. Yai Fuad Hasyim punya kelebihan sendiri. Gus Faris sudah pulang, Gus Faris masih ada kan? Punya kelebihan sendiri. Kalau ngomong nggak bisa berhenti. Gus Faris itu kalau ngomong nggak bisa dihentikan. Nggak bisa. Itu kelebihan karomah, okay. Karomah sendiri. Walaupun seorang irjen, tapi ahli ceramah cocok beliau. Pak Raden Haji Ahmad Nur Wahid sebagai penceramah luar biasa. Yang beliau sampaikan itu ngalang-ngalai pendakwah, ngalang-ngalai tukang khutbah, luar biasa. Jadi semua memiliki karomah masing-masing. Bapak penjaga kiri kanan ibarat malaikat roket atid, berdiri berapa menit, Bu? Karomah mampu. Pak Sandi mana? Pak Sandi? Pak Sandi itu anggota LS yang mu'alaf, karomah itu, keramat luar biasa. Karena misi dan visi PWLS sesuai dengan jiwanya. Beliau seorang keturunan, ya kan? Karena PWLS itu semua dirangkul. Bahkan nanti bisa-bisa Syarif Abbas bisa non muslim juga kan. Ini kebangsaan, tidak hanya khusus untuk Islam. Bisa juga nanti Papua yang beragama Katolik atau Protestan bisa ikut gabung dengan PWLS. Dalam misi visi kenegaraan, kebangsaan, sama seperti yang beliau sampaikan Raden Ahmad Nur Wahid tadi, yang sudah memberi bekal kepada kita semua dengan bekal-bekal yang luar biasa. Jadi mana Mas Sandi, Pak Sandi tadi? Pak Sandi malah metu malah. Lah, Ahok, namanya Ahok. Jadi panggilannya Ahok gitu. Oh, panggilannya Ahok ya luar biasa. Semua memiliki karomah. Mas-masnya tadi yang kori karomahnya luar biasa. Rebana luar biasa. Tolong yang grup Rebana ini kalau dapat undangan manggung ya jangan baca sholawat busrolah. Gitu. Ini permintaan saya. Ya kalau tidak ya nggak apa-apa, itu kan permintaan saya. Karena di mana-mana saya sudah kadung begitu gitu loh. Wah ini enggak suka sama salawat, silahkan. Itu resiko perjuangan. Karena saya selalu dipesan oleh beliau, ketua umum kita Syarif Abbas Bilyasi, untuk menggelorakan, mewacanakan perbedaan, tampilkan, lemparkan ke ranah publik supaya diperdebatkan, supaya dibahas untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita. Beliau Syarif Abbas ini mendukung saya ketika saya melakukan penelitian tentang ibunya Nabi Adam. Ini banyak ulama-ulama dari kalangan MUI, ya, PBNU, Muhammadiyah yang heran, kenapa ini kok dibiarkan namanya Kiai Nur Ihya kok berani ngotak-atik sebuah kepastian, ya. Ya saya berani kalau dapat dukungan dari beliau. Dan saya punya datanya. Kalau nggak punya, nggak berani saya. Dosa. Nah ini kan termasuk kelebihan dari PWILS. Dalam, wah Mas Andi, hadiah ini. Hadiah. Cindra mata ini cincin saya. Saya dari panjenengan. Subhanallah.
Ahok, ya, Mas Sandi, Mas Ahok, luar biasa. Beliau seorang pejuang. Tanpa adanya pengawal, kiai ora ono regane. Setuju? Seorang jenderal, cobalah, nggak usah berpakaian jenderal, jangan ada pengawal, nggak ada harganya. Saya kemarin malam datang sampai stasiun Cirebon dikawal beliau-beliau ini. Wah, bangga aku ngalang-ngali jenderal. Gara-gara ya ada pengawal-pengawal, ora ono regane. Saya pernah dapat undangan ngisi pengajian di Pasuruan itu. Sing ngawal itu malah sopir saya itu dikawal. Aku keri ra dikawal, ya kere. Ki piye mangkon sepe aku ngono. Kok gak kerut aku mbok serban kok. Ki ini ku aku dudu sopirku. Loh, kere Pak, saya pernah dadi kere itu. Aku menggoleki Yai Imat nanti mau. Yai Imat ternyata ndelik nang mburi itu. Aku wiri wong tuh bingung kabeh. Lah, gara-gara karena dikawal Banser. Tadi ada Banser 2 kan? Ada kan Banser kan? Iya, Banser LS itu wah luar biasa. Orang bisa ada harganya gara-gara ada beliau-beliaunya. Ini namanya karomah. Sekali lagi karomah itu keramat sama kemuliaan yang Allah berikan untuk kita semua tergantung ya bidangnya masing-masing. Pak Kuwu punya keramat. Keramatnya apa? Kalau ada keluarganya yang meninggal dunia dilarang untuk takziah. Betul nggih Pak Kuwu nggih? Karomah. Setuju napa mboten? Setuju napa mboten kok? Khusus untuk desa Kanci. Bagi Pak Kuwu pengumuman, ini adat al-muhkamat loh ya. Kalau ada ibu, bapak, anak meninggal, anak ikut aja. Ikut nggih? Enggak boleh takziah sampai menguburkan. Ini termasuk keramat napa mboten nggih? Sarif, Abbas, termasuk keramat apa enggak gini? Karena di sini punya gugon Tuhon sendiri. Setiap kuwu yang ada di desa Kanci ini, kalau ada keluarganya, ibunya atau bapaknya atau saudaranya meninggal dunia itu enggak boleh ikut memandikan, menyolatkan, menguburkan itu enggak boleh. Ini termasuk karomah nopo nih? Adat ya, adat dan dihargai. Walaupun sebenarnya tidak sesuai syariat. Cara syariat itu mosok ibune dhewe meninggal ora oleh ngedusi, ora oleh nyolatno, ora oleh nguburno kan ya gak iso. Ya kalau ibunya ini punya anak 4 gak masalah, nggih. Lah kalau cuma punya anak 1 tok Pak Kuwu, lah piye to nanti? Nah ini merepotkan. Oleh ini sebab kasus seperti ini tugasnya para sesepuh desa, ulama dan umarok kumpul bersama. Apa solusinya? Pasti ada. Islam itu agama solusi. Tidak ada yang namanya kata buntu. Sama seperti kasus yang diperjuangkan oleh PWI kita semua. Dulu Syarif Abbas Bilyasi, saya sampai sekarang ancamannya itu mati. Bunuh, santet, tumbang, hancur. Tapi setelah dilakoni ya enggak ini. Ya aman-aman saja. Asalkan konsisten dan ikhlas istighfar. Jadi ini termasuk karomah khusus ini saya baru mendengar kali ini di sini di desa Kanci ini. Setiap kubu yang ada. Dan kalau memang ada iring-iringan jenazah itu muter ya nggih. Ada yang muter nggak boleh lewat satu masjid sampai ke makam itu nggak boleh. Nah, ini termasuk gugon Tuhan adat muhkamat. Tapi sebenarnya nggak begitu urgent nggih. Tapi ini coba kalau ada Gus Faris nggih nderekaken matur suwun. Beliau calon ketua PBNU bidang keagamaan. Calon ketua PBNU bidang keagamaan lho nggih. Insyaallah kita dukung semua. Nggih. Luar biasa beliau. Kalau Jenderal Nur Wahid kita dukung menjadi menteri nggih atau menjadi staf khusus presiden insyaallah. Nggih, amin Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat semua yang sangat-sangat kami muliakan. Setelah keramat ini kami akan menerangkan tentang sejarah 262 tahun Bapak Ibu. 262 tahun Syiah Ismailiyah dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesriyah atau Mesir itu
sering mengadakan acara-acara propaganda, menghubungi ulama-ulama setempat, menghubungi penguasa-penguasa untuk mengakui bahwa nasabnya pendiri dinasti Fatimiyah di Mesir ini nyambung sampai Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, sampai Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipropagandakan terus, sholawat ya sholawat, ayo sholawat, semua itu harus mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Dan saya ini termasuk cucu nih Kanjeng Nabi Muhammad, jadi jenengan wajib mencintai saya. Itu dulu tahun 909 Masehi. Tahun 909 Masehi. Sudah syuhrah wal istifadhah mujma' alaihim. Sudah tasamu' terkenal di mana-mana bahwa pendiri dinasti Fatimiyah di Mesir itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Kenapa bisa bertahan hampir 3 abad? Karena mereka mengaku bahwa mereka bukan keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tetapi keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ini dikutip di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 6 dan juz 7, tergantung redaksi kitabnya cetakan mana, bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu laisa min ahlil bait. Sayyidina Ali itu tidak termasuk ahlul bait Nabi. Ini menurut keyakinan Syiah Ismailiyah dinasti Fatimiyah. Dengan alasan ini agar kekuasaannya ini bisa bertahan lama. Karena sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah dawuh bahwa keturunannya Kanjeng Nabi sing asli iku ora iso dadi penguasa sebuah negeri. Iso tapi banyak gangguan dan tidak sempurna. Ini siapa yang ngendika? Sayyidina Utsman bin Affan khalifah ketiga dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah khalifah keempat. Yang akhirnya ya benar, Sayyidina Utsman tewas terbunuh. Banyak gangguan pro dan kontra gara-gara kasus pembunuhannya Sayyidina Umar bin Khattab yang belum ditemukan. Belum sempat ditemukan siapa pelakunya, Sayyidina Utsman terbunuh. Lalu Sayyidina atau karramallahu wajhah Sayyidina Ali ya juga diganggu oleh yang namanya ada Khawarij, ada Murji'ah, terpecah belah umat Islam. Yang akhirnya juga terbunuh juga. Terbunuh juga. Inilah bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu benar. Dan ini diyakini, dipercayai oleh dinasti Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syiah Ismailiyah, sehingga mereka merubah haluan menjadi dinasti Fatimiyah. Fahim tum? Fahim tum? Fahim tum? Faham deh? Faham deh? Bukan menggunakan nama dinasti Alawiyah atau Alawiyin. Ini karena apa? Alasannya supaya Isa bertahan lama berkuasa, menguasai Yaman, menguasai Saudi Arabia, menguasai Suriah, menguasai Mesir, Libya sampai Tunisia. Ini dinasti Fatimiyah. Dan sudah terkenal mereka itu secara syuhrah wal istifadhah tasamu bahwa mereka itu dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata tahun 1171 Masehi ditumbangkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atas ya dorongan masukan dari para sufi, ya diantaranya secara tidak eksplisit Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita kholi malam hari ini. Itu juga memberi ide-ide walaupun tidak secara langsung kepada Sultan Saladin. Mas-mas sering dan pernah melihat film The Heaven of Jerusalem, pernah? Atau Sultan Saladin gitu. Kalau orang Eropa itu kan gak bisa ngomong Salahuddin Al-Ayyubi, gak bisa. Saladin. Nanti tolong dilihat. Itulah keberanian singa
dari Tikrit Irak, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menumbangkan dinasti Fatimiyah palsu keturunan Rasulullah. Dibatalkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi bahwa mereka ternyata itu hanya iddia, ngaku-ngaku saja, nggak asli keturunannya Kanjeng Nabi. Oleh sebab itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memiliki pendapat bahwa surah wal istifadhah itu bisa dibatalkan kalau ada penemuan yang lebih otoritatif, yang lebih presisi, ya, mendekati dengan data primer atau sezaman ataupun sekunder yang mendekati primer. Paham? Paham nggih? Paham nggih? Walaupun di Indonesia bahkan dunia ulama siapa yang mengisbat bahwa Habaib Ba'alawi adalah cucu Kanjeng Nabi asli bisa dibatalkan di Indonesia karena sudah kita temukan data-datanya. Ya, Haji Maduddin Usman, Syarif Abbas Bilyasi dan kami semua teman-teman dari ulama di bawah Banom, Badan Otonom Syarif sudah diakui Majma' Fuqaha Jawa akan dijadikan Banom, Majma' Fuqaha Jawa. Insya Allah beliau sudah akan mengeluarkan, ya, SK asli bahwa diakui, ya, Majma' Fuqaha Jawa yang pertama berkumpul di Demak itu menetapkan bahwa nasab Ba'alawi itu nasab yang palsu, nggak bisa diselamatkan, nggak bisa diselamatkan. Oleh sebab itu jika tetap masih ngaku-ngaku iddia, berarti pengakuan palsu dan harus dituntut di muka pengadilan karena untuk menguntungkan organisasinya. Ini yang kita perjuangkan. Walaupun begitu kawan-kawan PWLS tetap harus santun, tetap harus toleran, menghargai perbedaan. Jangan dimusuhi habaib-habaib dan mukibnya. Kita sadarkan, kita nasihati dengan penuh kebijaksanaan. Paham nggih? Tadi yang dilantik itu muda-muda semua ini, nggih, nggak ada yang sepuh-sepuh, luar biasa semangatnya. Tapi jangan mendahulukan tadi seperti yang Raden Ahmad Nur Wahid sampaikan, nggih, jangan sampai amar ma'ruf bil mungkar. Di Kanci ini mungkin tidak banyak mukibinnya. Kalau di sebelah sana, agak ke sana, agak ke sini, mungkin ada. Perbedaan itu kita hargai. Kita tetap harus mengedepankan kesabaran. Kita nasihati mereka. Coba ikuti channelnya KRT Nur Adi Negoro. Di situ pasti akan ada bahasan-bahasan, ada kitabnya mana, manuskripnya mana, lengkap semua. Ikuti kalau nggak percaya. Atau beli buku kumpulan, ya, membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alawi yang kami terbitkan bersama Gus Aziz Jazuli. 455 khurafat, baru 10% dari keseluruhan khurafat yang diajarkan oleh mereka, wajib dimiliki oleh semuanya. Dan ini sudah 1000 eksemplar habis dan akan kami cetak pada cetakan yang kedua. Ini bagian daripada perjuangan PWLS. Jadi ini produk dari PWLS, cuma umum konsumennya, yang beli itu Habib sendiri beli. Abah Haji Raden Ahmad Nur Wahid ini juga memiliki, semuanya sudah banyak yang memiliki, membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alawi. 455 jenis khurafat yang ada. Tidak akan bisa dibantah, mohon maaf nggak sombong, karena itu berasal dari kitab mereka sendiri. Kalau dibantah, dijatuhkan, akan menjadi senjata makan tuan. Ya karena faktanya seperti itu, gitu loh. Kami hanya mengumpulkan, menerjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh panjenengan. Harganya cukup murah, hanya ganti biaya cetak saja. Kalau ilmunya gratis alias free. Para hadirin dan hadirat semua, jam berapa? 12:30 ya? 5 menit lagi. Aku diundang ado-ado ya. Yang paling jauh saya ya. Ini yang paling penting, yakni dalam prinsip perjuangan, ada satu tekad yang harus dipegang, yakni loyalitas terhadap atasan.
Tidak hanya di prinsip militer saja seperti Pak Irjen Nur Wahid, tapi dalam perjuangan Wali Songo juga begitu. Harus taat pada satu komando. Beliau Raden Syarif Abbas Bilyasi. Karena beliau sudah kita beat menjadi pemimpin kita. Kalau kita mentaati perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu bisa siapa saja, bisa dalam organisasi apa saja. Yang penting itu orang yang memiliki otoritas memutuskan masalah. Itu namanya ulil amri. Pemerintah atau ketua umum organisasi atau partai mana saja. Jadi harus kita nomor satu loyalitas. Kalau khilafiyah perbedaan pendapat, ya harus ada penasihat seperti beliau Raden Ahmad Nur Wahid yang menasihati. Kalau kalian tidak berhak untuk menasihati, saya pun nggak berhak kalau saya berdiri di bagian pusat penelitian sejarah dan nasab. Jadi saya tidak berhak menasihati beliau Raden Syarif Bilyasi, tidak berhak. Yang berhak adalah kasepuan pusat atau penasehat. Jadi ini yang penting yang harus saya sampaikan. Dan di antara yang paling penting lagi, 3 hari yang akan datang kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita nanti akan ikut siapa? Ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah? Ikut mana? Ayo. Ikut pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Pesta. Saya kemarin itu ceramah di Mojokerto itu dihujat mati-matian, Pak. Kiai paling berani menyampaikan wong suami mengatakan talak 3 kali kepada istri kok nggak dianggap talak, itu bagaimana ya? Yai tersesat kayak bilang begitu. Wah ke saya, belajar romaneh, belajar romaneh. Kok 3 kali? Suami-suami pengumuman, jenengan pas marah nggak sadar, nesu, mengucapkan cerai kepada istri panjenengan lebih dari 3 kali, 100 kali sekalipun. Itu enggak dianggap sebagai cerai yang sah. Paham nggih? Tapi aja dienggo langganan, keluargane ra berkah, ngono lho maksudnya. Itu halal, abghadul halal indallahi atolak. Tapi hukumnya bukan haram, tapi makruh kan menurut saya. Makruh. Kalau kita mau cerai, ya itu harus hadir lapor ke pengadilan agama setempat. Kalau di sini ya di Astana Japura atau di Cirebon kota, pengadilan agamanya mana. Jadi nggak sah, ibu-ibu, paham nggih, ibu-ibu nggih? Jadi ibu-ibu kalau pernah bertengkar dengan bapak arek, nggih, dengan miswa, nggih, lebih dari 3 kali suami panjenengan mengatakan, wes tak cerai, antitolikoh atau antitolikun, sudah balik wong tuamu maneh, wis aku gak butuh sampean, wis aku urip dhewe wae misalkan. Berkali-kali jenengan masih sah menjadi suami istri. Jangan sampai jenengan menolak ketika suami panjenengan ngajak tidur bareng. Dan jangan sampai jenengan meminta fatwa kepada kiai yang berfaham bukan negarawan, hanya sekedar agamawan. Nanti akan diputuskan, Bu, misalkan jenengan sowan teng kene sinten, Kiai sinten desa misalkan nggih. Pak Yai, kula niku pun diomongi cerai. Suami saya itu berkali-kali waktu marah mesti pegat, tolak, cerai. Gimana ya hukumnya saya? Oh, kamu sudah bukan istrinya lagi. Kamu haram digauli oleh suamimu. Tinggal ngurus ke pengadilan, begitu jawabannya. Jadi kiai-kiai desa itu begitu. Nggih. Seluruh kitab fikih, kitab kuning klasik yang ngono kabeh. Nek percaya tanya beliau Syarif Abbas Bilyasi. Nggih ngoten nggih. 38 nama kitab-kitab fikih itu semua walaupun guyon atau marah, seorang suami mengatakan cerai talak kepada istri itu sah. Wis, bain kubro wis gak iso digauli maneh, kejaba ana mukhalil. Kan ngoten nggih.
Tapi, sekali lagi tapi, kita hidup di Indonesia yang beda dengan negara lainnya. Seperti yang tadi Bapak Irjen Raden Ahmad Nur Wahid sampaikan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Gunanya apa negara? Kalau semua bikin fatwa sendiri-sendiri, Kiai A ngomong, wah cerai wes, gak sah jadi suami istri. Kiai B yang ngono, Kiai yang terkenal yang ngono, sama saja fatwanya. Beda kalau datang Kiai PWI, beda. Pasti ada KHI namanya, kompilasi hukum Islam. Itu kumpulan dari 7 kampus Universitas Negeri Islam seluruh Indonesia. Mulai dari Banda Aceh, Padang, terus Banjar, Kalimantan Selatan, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat Tangerang, terus Makassar, semuanya diundang oleh Kementerian Agama, disodorkan 38 kitab fikih klasik, kitab kuning, dibahas di situ. Dan melibatkan ulama lainnya, bahwa menentukan didok sama Mahkamah Agung, perceraian atau kata talak itu baru sah jika diucapkan oleh seorang suami di hadapan pengadilan agama. Disaksikan jelas 2 orang saksi, dan setelah gagalnya memediasi keduanya ini, baru ditok tolak bain sughra, durung cerai bain kubra. Isa balik mana? Iki lo negara. Jadi ini negarawan, ini jawaban negarawan, bukan jawaban agamawan saja. Karena di dalam usul fikih itu ada istilah hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketika ada perbedaan atau khilafiyah antara ulama-ulama, ini nentokno haram, iki sah, iki rasa, wes pemerintah. Walaupun kita bukan negara Islam tapi punya kementerian agama yang ngurus agama Islam, kita taat saja kepada pemerintah. Besok 2 atau 3 hari yang akan datang akan ada sidang isbat ru'yatul hilal. Wes ikut pemerintah wae. Setuju nggih? Lah Muhammadiyah kok beda yai? Silahkan, dihargai oleh negara. Tapi kalau menurut kita ya ikut pemerintah saja. Sebagai bukti daripada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu. Nah ini penting. Masalah tolak itu penting pengumuman, karena ini mampu mengobrak-abrik kesakinahan, kemawaddah dan kerahman sebuah rumah tangga. Gara-gara ulama setempat yang tidak benar-benar seorang negarawan dan memahami kitab-kitab klasik secara keseluruhan, hanya sebagian saja. Wah, menurut Imam Syafi'i ya jelas, kita sudah pelajari itu, sudah selesai itu 50 tahun yang lalu. Oke? Setuju nggih? Jadi ibu-ibu jangan ragu, jangan was-was. Oke, jangan mamang, panjenengan masih sah sebagai suami istri. Kalau mau dirujuk oleh suami panjenengan harus dan wajib mentaati. Karena syarat sahnya cerai itu ada yang mengatakan harus ada 2 orang saksi. Kecuali nikah panjenengan tidak melalui jalur administrasi negara, kawin siri atau kawin mut'ah atau kawin apa. Nah itu terserah, itu bukan urusan saya. Negara sudah menjamin undang-undang ini supaya dalam hidup berbangsa dan bernegara ini bisa maslahat. Oh, wis dikon rampung aku. Wis, sudah. Oke, alhamdulillah cukup sekian apa yang kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Saya habis ini langsung pamit undur, mau langsung berjalan pulang karena besok saya harus dinas bekerja seperti panjenengan-panjenengan. Kami sekali lagi hanya mendoakan semoga adat yang ada di Kanci ini bisa diupdate pemahaman dan pelaksanaannya oleh para tetua-tetua dan sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada. Dan juga kami hanya mendoakan semoga jamaah Masjid Al-Karomah semuanya bisa mendapatkan karomah yang luar biasa. Di antaranya mengingat apa yang menjadi pesan saya, kembali ke sholawat tibil kulub saja. Terus berikutnya
kembali kepada taat aturan Allah, aturan Rasulullah, dan aturan dari pemimpin kita, pemimpin BWLS Pusat ya di Cirebon ini, pemimpin negara kita yang menaungi bidang agama, kita wajib untuk mentaatinya. Demikian, mohon dimaafkan sekali lagi apa yang kami sampaikan ini tidak mutlak semuanya benar. Mari dipertimbangkan ya, dikaji dengan penuh keluasan wawasan. Insya Allah akan ketemu walaupun ada perbedaan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.